It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama. Sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, ayah bunda semuanya. Jelas, oke, siap. Ya, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di hari yang mulia ini di hari Jumat ini, Masya Allah yang penuh berkah, insya Allah kita bisa berkumpul kembali insya Allah di haflah yang penuh berkah insya Allah ya. Ketika setiap pagi kita mulai dengan yang baik-baik insya Allah seharian full itu insya Allah akan terbawa baik juga ya. Itu kata di Qur'annya ada, terus kata orang-orang psikolog juga seperti itu katanya. Dan cobain aja rasain kalau pagi-pagi kita udah mikir yang jelek-jelek tuh, itu seharian tuh ke bawah bad mood. Kalau kalau pagi-pagi kita mikirnya yang aduh gimana ya, aduh, wah udah ngelihat terus ngelihat apa scroll scroll ngelihatnya korupsi, pembunuhan, pemerkosaan atau apalah gitu ya, tabrakan itu ke bawah nggak bagus ya. Makanya pagi-pagi itu harus ngomongnya yang seger-seger, ngomongnya yang tentang agama ya, pencerahan-pencerahan. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Meaningful Ways ya, insya Allah dengan tema hutang dan riba. Baik, dan semoga asbabnya kita belajar pada pagi hari ini menjadi wasilah semakin baiknya kita dan banyak pencerahan dan kita bisa ambil manfaatnya insya Allah. Dan salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umatnya beliau sehingga mendapatkan syafaatnya kelak di akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ayah bunda semuanya, sehat-sehat? Coba dari mana aja yang sudah hadir? Saya sudah lama tidak hadir di Meaningful Ways ini. Masya Allah. Ya boleh ya, yang ayah bunda semuanya yang tidak ada uzur syar'i boleh untuk di open kameranya. Ya, silakan. Jadi saya nggak berasa ngomong sendiri gitu ya, ngomong sama laptop gitu ya. Uh, dan jangan lupa bagi ayah bunda semuanya yang mau open cam dikondisikan dulu, bajunya dikondisikan dulu supaya semuanya terlihat oke ya, jangan nggak berantakan atau bahkan mungkin terlihat auratnya ya. Jadi sebelum open cam pastikan dulu nih apa everything is okay ya. Oke siap, masya Allah ya. Di sini ada siapa aja ya dan dari mana aja. Boleh diganti ya nama dan dari mana aja. Ya coba saya absen dulu, dari mana aja nih yang hadir pada pagi hari ini. Ada Ibu Fatimah dari Condet ya, dari Jaktim ya. Ada Ibu Rina dari Tangerang. Ada Karawang hadir, Masya Allah. Cirebon, Ibu Eti, Masya Allah. Ya, ada Ibu Fatimah Sukma, ada dari Tuban ya, Tuban Jawa Timur ya Tuban ya. Dari Takengon Aceh, dari Palembang. Suaranya kecil, suara saya kecil atau terdengar jelas di yang lainnya? Boleh dicek apakah hanya di satu orang atau yang lainnya aman? Oke, siap. Aman. Jelas. Berarti yang suara ibunya yang tadi yang kecil ya. Eh di, di- boleh mungkin dicari posisinya yang agak bagus sinyalnya atau boleh manjat ke pohon kelapa. Janganlah ya, masih pagi. Siap ya. Oke, dari Bukit Tinggi, dari Jambi, dari Banda Aceh, dari wah banyak lah ya.
Cirende, Tangsel, Cirende ya orang Sunda. Nah, oke, semoga ya Bunda semuanya yang di luar sana, ya Bunda semuanya semoga sehat-sehat ya. Semakin hari semakin taat dan Allah jagain ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ya Bunda semuanya, saya ucapkan terima kasih pada Ibu semuanya yang selama ini sudah support ya di Meaningful Ways, yang setiap hari sudah support, yang mungkin eh, sudah berinfak ya, sudah ikut berkontribusi berjalannya Meaningful Ways ini. Alhamdulillah ya, setiap setiap pekannya kita ada beberapa kali kelas dan masya Allah ya, berkat kebaikan ayah bunda semuanya, berkat kontribusi ayah bunda semuanya, kelas ini bisa terus berjalan dan alhamdulillah mudah-mudahan semua ilmu yang didapat sama jamaah dan sama audiens ayah bunda semuanya juga dapat aliran pahalanya ya. Mungkin kalau saya apa kontribusinya lewat MC, kalau ayah bunda ada yang mungkin sedekah share, ada yang mungkin ikut berinfak dan yang lainnya gitu. Masya Allah ya. Semoga kita semuanya, saya, ayah, bunda, semua tim yang bertugas dan berikut ustadznya juga dapat aliran pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi ayah bunda semuanya juga yang mau ikut berkontribusi juga boleh ya, langsung aja ke nomor rekening yang sudah tertera tuh. Sama admin sudah di-share. Nah, itu juga ada di videonya ya, ada di slide-nya. Jadi silakan ya maksimalkan karena ini di hari Jumat pagi ya. Jangan lupa biar kita didoakan malaikat. Kalau kata teman, kalau kata guru saya itu, kalau mau didoain malaikat nih, sedekah setiap subuh ya. Sedekahnya kemana aja bebas gitu. Ya mau di Binding Full Ways juga boleh ya. Biar dapat pahalanya juga boleh ya. Karena setiap pagi itu malaikat tuh turun ya, di hadisnya itu setiap hari mereka turun, yang satu berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan bagi mereka yang bersedekah pada pagi hari ini. Satu lagi malaikatnya bilang, ya Allah berikan kerusakan bagi yang tidak bersedekah pada pagi hari ini. Oh, kita tinggal mau didoain apa nih, mau didoakan berkah atau didoain rusak gitu. Amin. Nauzubillah min dzalik. Ya, silakan ya benar semuanya maksimalkan di setiap pagi harinya untuk bisa bersedekah. Kemanapun itu ya boleh ya. Pokoknya jangan lupakan setiap pagi harus bersedekah ya. Mau ke Meaningful Ways juga boleh, mau ke yang lain juga boleh. Oke, benar semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh langsung saja ya, karena pemateri kita sudah ada di hadapan kita semuanya dan langsung kita sapa aja. Assalamualaikum Bang Imam. Saya menyebutnya Bang ya, bukan Ustadz. Assalamualaikum Bang. Abang dah masih masih di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makin hari makin ganteng aja nih. Alhamdulillah. Kalah cerah nih kayaknya saya nih. Puasa. Sehat-sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, beliau ini saya karena terbiasa bilangnya Bang ya, Abang Da Imam Mutakin ya, saya terbiasa bilangnya seperti itu. Beliau ini guru saya sudah dari beberapa tahun yang lalu gitu, dan masya Allah ya. Jadi bagi yang belum tahu siapa beliau gitu kan istilahnya, kok saya baru lihat nih gitu kan, mungkin bagi yang belum tahu ya. Tapi kayaknya udah pada tahu deh. Beliau ini adalah seorang yang hebat, tapi dulunya dengan background uh, ex banker ya, profesional banker gitu. Dan nantilah spill-spill ya, berapa banyak dana yang sudah dikeluarkan wasilahnya beliau. Jadi beliau, jadi kalau kalau biasanya kita belajar tentang hutang dan riba itu kan, tentang muamalahnya itu dari para ustadz, dan para ustadz itu belajarnya dari buku ya, dan dari mungkin secara fikihnya gitu kan, secara ini, jadi benar-benar yang memang secara teorinya ya istilahnya. Nah kalau kita ini
pagi hari ini kita belajar langsung sama praktisinya gitu, karena beliau mempraktekannya. Yang dulunya profesional banker, yang dulunya ngajakin orang untuk berhutang. Nah, sekarang itu kebalikannya langsung gitu. Oh, ternyata udah tahu nih apa yang tadinya bank tuh seperti ini, yang dulunya support banget bank gitu kan istilahnya, ngajakin orang untuk berhutang, sekarang kebalikannya gitu kan. Gimana caranya menyadarkan orang dari hutang dan riba gitu kan istilahnya. Karena memang beliau ngalamin sendiri posisinya seperti apa gitu kan. Terus eh, ya pokoknya banyak lah ceritanya lah. Gitu Bang ya. Alhamdulillah. Jadi singkat kata nih, pagi hari ini apa yang mau kita pelajari Bang? Pagi hari ini kita akan bahas tentang hutang dan riba. Nah, itu jadi solusi atau enggak sebenarnya? Karena hari ini banyak orang berpendapat, oh pengen punya rumah, kalau nggak ngutang gimana caranya mau punya rumah? Pengen punya mobil, pengen punya motor, kalau nggak ngutang gimana caranya? Jadi banyak orang menganggap itu sebagai sebuah solusi, tapi pengen tahu itu solusi atau enggak nanti kita bahas sama-sama. Gitu Kang Dede. Oke, Masya Allah ya. Oke, benar semuanya. Langsung saja, karena waktu sudah menunjukkan jam 6, biar materinya padat ya. Tapi sebelum itu, kita lihat video berikut ini. أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Ya, baik ayah bunda semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian pada pagi hari ini. Dan kepada Abang Da Imam Mutakin, boleh tafadhol masykuran. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati Kang Deddy dan seluruh jamaah dari Meaningful Ways. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa jumpa, kita bisa diskusi, kita bisa bertemu kembali di Zoom. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan cerita tentang sebuah judul yang sangat menggelitik, yaitu tentang hutang dan riba jadi solusi atau jadi masalah. Kenapa ini penting kita bahas? Karena hutang dan riba ini merupakan satu bagian dari aktivitas yang banyak dikerjakan sama masyarakat kita pada saat ini, dan banyak yang menganggap ini adalah solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi hari ini. Nah, sebelum dimulai izin saya akan share materi dulu. Kelihatan ya materinya ya teman-teman ya. Nah, hutang dan riba solusi atau masalah. Sebelum saya lanjut, mungkin boleh dimasukkan ke kolom komentar. Apa hutang dan riba atau riba seperti apa yang pernah teman-teman alami hari ini? Yuk, kita pengen sharing-sharing, berbagi dan lain sebagainya.
Apa nih yang pernah jadi pengalaman? Bang, saya pernah minjam ini, itu, dan lain sebagainya. Kita pengen bahas bareng-bareng. Hutang di bank. Nah, ada lagi yang lain? Pakai SK, KPR rumah dan mobil. Belum ada hutang riba, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Lazada Paylater. Nah, kartu kredit, ambil motor pakai leasing, koperasi, rumah, pinjol, ngeri riba, KTA, KPR. Wah, ini komplit nih. Rata-rata semua produk dari lembaga itu ada semua di sini. Yang saya pengen sampaikan di awal, kawan-kawan, Allah sampaikan di surat nyangkut ini. Oke, Allah sampaikan di surat Al-Baqarah. Mungkin semua sudah tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kalau hari ini kita berbicara tentang hutang itu solusi atau bukan, ya maka saya cuma pengen sampaikan yang Allah halalkan itu jual beli. Jadi kalau hari ini kita sedang bermuamalah, kita bekerja baik di bidang jasa, bekerja di bidang jual beli, kita punya produk dan lain sebagainya. Nah, maka jangan sampai jual beli yang sekarang sedang kita lakukan, yang harusnya usul fikihnya halal, berubah jadi haram gara-gara sumbernya dari riba. Nah, kenapa? Karena Allah sampaikan di ayat 276 di surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kenapa ayat ini penting? Karena banyak hari ini orang sudah buka usaha dari awal, dari kecil, mulai ada omsetnya, mulai berkembang dan lain sebagainya. Akhirnya karena kepengen usahanya terlihat keren, pengen usahanya cepat besar, tidak sabar dan lain sebagainya, menambah penghasilan dengan cara ribawi ini. Semulanya pengen dijadikan modal dan lain sebagainya, ternyata gara-gara ada tambahan modal dari sumber-sumber ribawi ini, akhirnya yang terjadi adalah yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba. Bisnisnya jadi musnah, bisnisnya jadi berantakan, bisnisnya jadi hancur. Bahkan yang lebih parah lagi, musnahnya bisnis ini dimulai dari hancurnya harmonisasi dalam rumah tangga. Saya pengalaman 11 tahun di dunia perbankan, dari mulai jabatan teller, jabatan paling bawah, saya belum menikah waktu itu, dan saya melihat pekerjaan di sana adalah pekerjaan yang sangat keren, sangat hebat, sangat bagus, yang punya masa depan cerah dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penghasilannya lumayan, terus fasilitasnya luar biasa, kita dapat pendidikan yang sangat baik, kita juga dapat experience yang sangat bagus, bisa punya harta benda dan yang sebagainya, dan itu hancur di tahun ke-8 saya bergabung di sana. Jadi orang yang semula waktu muda melihat bahwasanya bekerja di lembaga keuangan itu sebagai sebuah masa depan, ternyata di tahun ke-8 saya berkarir di sana, satu persatu proses pemusnahan ini terjadi. Mulai dari rumah tangga, mulai dari kesehatan, mulai dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi di keluarga besar, yang kami harus menanggungnya, dan ini berurusan tentang finansial dan yang sebagainya. Sampai di satu titik saya merasa bahwasanya kenapa saya harus melanjutkan karir ini? Semua orang atau banyak orang yang ada di sekeliling saya bisa menikmati gaji yang saya terima, tapi yang mendapat dosa hanya saya sendiri.
Adil nggak itu kira-kira? Nggak adil kan? Jadi banyak orang yang mendapatkan manfaatnya dari penghasilannya, dari fasilitas yang saya punya dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara dosa, dosanya itu yang kena saya sendiri. Kenapa? Karena di kediaman saya pada saat itu yang bekerja hanya saya sendiri yang bekerja di bank. Tapi ketika ada permasalahan keluarga, maka semua cerita dan masalah yang terjadi itu larinya ke saya semua. Ditelepon dari kampung nih, ada keluarga yang begini, ada yang sakit, ada yang perlu bantuan, ada yang berhutang, dikejar-kejar debt collector dan lain sebagainya. Ada semua masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar, baik dari keluarga saya maupun pasangan. Itu salah satu solusi yang ada di mata keluarga besar adalah apa? Telepon Bang Imam, ceritakan masalahnya, minta bantuan. Akhirnya baik saya maupun pasangan, kita sudah cari uang, kita sudah ngejar karir, kita sudah merantau jauh dari kampung halaman hanya untuk merasakan bagaimana riba memusnahkan kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Apakah ini cuma terjadi terhadap orang-orang yang ada di dalamnya? Tidak. Ini terjadi juga di banyak nasabah yang waktu itu saya tangani. Di tahun 2014 sampai dengan 2017, saya menyaksikan bahwasanya banyak saudagar-saudagar muslim kita yang semula tidak pernah punya hutang karena memang bujuk dan rayu seorang pejabat bank, seorang karyawan perbankan, akhirnya dia jadi punya hutang. Hutang untuk beli aset, hutang untuk beli ruko, hutang untuk berangkat beribadah ke tanah suci, hutang untuk dan lain-lain lah. Semua hutang ini kenapa menjadikan bencana bagi para nasabah ini? Karena dia secara hukumnya adalah riba, yang mana hukumnya adalah haram. Gara-gara hal yang haram ini, usaha yang sebelumnya dirintis bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sampai punya aset dan lain sebagainya, yang terjadi malah menunggak. Akhirnya asetnya harus dijual, akhirnya keluarganya yang sehat jadi sakit dan lain sebagainya. Dan itu banyak terjadi di banyak nasabah yang saya tangani. Maka ketika saya melihat, oh, ketika tahu ayatnya riba, waktu itu saya belum memilih untuk berhijrah atau memilih dengan gaya hidup yang baru, hidup tanpa hutang, hidup tanpa riba. Justru yang terjadi adalah pelan-pelan ketenangan saya dalam rumah tangga dicabut sama Allah. Jadi dimusnahkannya dari situ. Ada juga pengusaha yang sudah jalan bertahun-tahun, bisnisnya bagus, ngajuin pinjaman ke bank untuk buka cabang baru, cabangnya tidak dibuka, justru pasangannya sakit. Ada juga nasabah yang mengajukan pinjaman untuk nambah isi toko dan lain sebagainya. Ketika pinjamannya cair, isi tokonya ditambah, habis itu kejadian kebakaran, habis. Isinya habis, tokonya juga habis. Nah, ada juga yang gara-gara riba ini, bisnisnya jalan mulus, bagus, pas hubungan rumah tangganya terlihat romantis, anaknya belangsak, makin narkoba dan lain sebagainya. Nah, semua ini adalah beberapa indikator yang saya temui di lapangan, bagian dari cara Allah memusnahkan riba. Jadi apa yang harus dilakukan mengimam? Yang harus dilakukan adalah, kalau hari ini kita sebagai seorang muslim yang taat, kita mencari nafkah dengan cara bermuamalah, apakah itu kita jual beli, ataukah itu usaha kita di bidang jasa dan lain sebagainya. Kalau pengen membesarkan bisnisnya, maka suburkanlah dengan sedekah. Seperti yang tadi diajak oleh Kang Dedin, yuk yang pengen sedekah subuh bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini, kan gitu kata Kang Dedin. Kenapa? Karena pasangannya dari berbisnis bagi seorang muslim adalah sedekah. Maka ketika saya selesai dan pensiun dari dunia perbankan, saya belajar bagaimana dunia sedekah ini. Saya gabung di salah satu masjid, mengelola Baitul Mal. Dari yang saya kira gabung di masjid itu hanya sebagai marbot, hanya sebagai pelaksana, hanya sebagai orang yang beraktivitas harian di masjid, ternyata itu jadi satu kegiatan yang bisa mendatangkan penghasilan, baik untuk saya pribadi maupun untuk tim yang saya pimpin. Nah, namanya Baitul Mal Munjalan Indonesia.
Alhamdulillah setelah saya bergabung di situ, setelah tahu bagaimana seluk-beluk dunia sedekah ini, banyak saya menyaksikan juga orang-orang yang kemudian Allah angkat penyakitnya karena sedekahnya. Orang-orang yang diperbaiki hubungan rumah tangganya karena sedekahnya. Orang-orang yang kemudian pasangannya jadi attitude-nya semakin baik gara-gara disedekahkan atas nama pasangannya. Orang-orang yang hidupnya diangkat ke permukaan oleh Allah, bisnisnya berkembang, jadi pembicara nasional dan yang sebagainya karena sedekahnya. Dan banyak hal-hal ajaib yang terjadi karena rutinitas sedekah yang dilakukan oleh orang-orang tadi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan pola hidup kita hari ini? Apakah kita masih menganggap bahwasanya utang, pinjam di bank, pinjam di leasing, KPR, pinjol dan lain sebagainya itu betul-betul solusi dalam kehidupan kita? Saya cuma bisa katakan itu hanya terlihat seperti solusi, tapi sejatinya kita sedang memusnahkan kehidupan kita secara perlahan-lahan gara-gara mendekati akad-akad yang tadi teman-teman sudah chat di grup Zoom ini. Ada yang ngambil KPR, ada yang ngambil leasing, ada yang ngambil perbankan dan lain sebagainya. Maka salah satu bentuk khidmat saya kepada orang-orang yang jadi korban riba dan lain sebagainya adalah mendampinginya, bikin kajian, sharing-sharing dengan materi lunas hutang itu menyenangkan. Nah, kalau pagi hari ini kita bahas tentang ini solusi atau enggak sih sebenarnya. Nah, inilah nih jawabannya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba, wah dulu waktu tinggal di kontrakan kita bahagia-bahagia aja nih. Kok sekarang setelah bisa nyicil KPR, malah sering berantem, anak jadi sering sakit, pasangan jadi kurang ajar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dulu waktu kita masih naik kereta api, untuk pergi kerja, pakai motornya motor biasa, tapi belinya cash dan lain sebagainya, kehidupannya tenang-tenang aja nih. Ini sekarang pakai motor baru, malah seperti dikejar-kejar setoran, motornya sering rusak, sering nabrak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ayat Quran sedang bekerja dalam kehidupan kita. Apa yang sedang bekerja? Perlahan-lahan Allah musnahkan apa yang sudah kita capai dengan cara yang halal tadi, gara-gara kita memberikan toleransi untuk hal-hal yang haram itu masuk dalam kehidupan itu. Maka nih gambarannya itu seperti ini. Hari ini kita sudah bermuamalah dengan serius, melakukan jual beli dan lain sebagainya. Gara-gara kita masukkan hal-hal yang haram, akhirnya jual beli kita jadi musnah, kebahagiaan kita jadi musnah, lalu harmonisasi dalam rumah tangga jadi musnah, pasangan banyak tingkah, anaknya bandel, dan lain sebagainya. Contoh lagi, ketika kita sebagai seorang pengusaha muslim punya bisnis yang bagus di satu daerah, kita berteman dengan seseorang yang mungkin ajaran agamanya berbeda dengan kita. Bagaimana cara mereka bersaing dalam bermuamalah? Cara bersaing yang paling gampang adalah bukan dengan menurunkan harga, bukan dengan mempromosikan toko kita lebih murah daripada toko sebelum. Salah satu cara menghancurkan bisnisnya orang muslim adalah apa? Dorong dia, bujuk rayu dia, paksa dia, arahkan dia untuk mengambil kredit riba. Kalau sudah terkena riba, jual beli yang semula halal berubah jadi haram. Sudah haram, musnah lagi. Nyaman kan? Jadi kalau hari ini kita masuk dalam persaingan pasar dari bisnis yang sedang kita lakukan, maka cara paling gampang untuk bikin bangkrut saudara-saudara muslim kita adalah arahkan dia untuk pakai riba. Rugi dong, usaha segede ini masih ngontrak, mending pinjam uang ke bank, rukonya dibeli, bayar 5 tahun, rukonya punya sendiri. Toh selama ini usaha 20 tahun selalu sewa ruko bisa bayar. Toh setiap bulan
ketika kita hitung cash flow, kalau untuk cuma bayar angsuran sekian, untung kita masih banyak lebihnya. Tapi yang terjadi ketika kita sudah pinjam uang di bank dan lain sebagainya, ada aja masalah. Masalah di sekolah anak lah, masalah di kesehatan lah, masalah penyakit lah, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya kita sibuk ngurusin masalah, lupa untuk bertobat. Lupa untuk memastikan apakah rezeki yang datang ke rumah hari ini betul-betul rezeki yang halal, berkah, dan juga membawa keberkahan untuk warga kita. Nah, jadi kalau ditanya, Bang, kira-kira hutang dan riba itu solusi atau enggak? Jawabannya ini. Nah, mungkin ini trigger di awal. Diskusi lebih lanjut, saya mengarahkan ke sesi tanya jawab. Mungkin di antara teman-teman ada yang pengen tanya-tanya, pengen sharing-sharing, gimana caranya menghadapi lembaga-lembaga tertentu. Nah, waktu dan tempat saya persilakan, saya kembalikan kepada moderator kita. Oh, belum disuruh nanya, sudah ada yang angkat tangan ini. Belum prit. Mau nanya tuh kan jadi pada tanya semuanya. Gimana gimana? eh yang disampaikan sih nggak banyak karena emang beliau itu langsung ke prakteknya ya, gitu kan istilahnya. Apa? Ayo benar semuanya. eh Karena emang ya, kalau kita perhatikan sekarang tuh kayak hutang dan riba tuh kayak udah kegiatan sehari-hari lah gitu kan. Jadi kayak dibikin ini ya Bang, kayak seolah-olah tuh kayak udah biasa gitu. Jadi kalau orang nggak hutang tuh kayak apaan sih gitu kan istilahnya. Kayak aneh gitu kalau nggak orang nggak hutang tuh. Bener nggak sih Bang? Apa-apa sekarang, eh, apa eh, kredit gitu kan Islam, beli motor kredit, beli apa itu kan hutang juga, bahkan ada yang beli barang-barang kecil yang cuman puluhan ribu mungkin ratusan ribu itu kredit juga, apalagi sekarang udah ada pay later ya, Lazada pay later, Shopee pay later yang kayak kayak gitu, dan itu barang-barangnya receh gitu ya, kenapa harus istilahnya dikit-dikit harus berhutang gitu kan, padahal hutang itu kan Bang kalau nggak salah ini ya, hanya hanya kalau kita butuh aja kan, nggak harus ngutang terus kita kan. Oke, siapa yang benar semuanya, coba saya mau ngitung dulu ada berapa orang yang bertanya, coba angkat tangan dulu aja yang mau nanya, ada berapa banyak, jangan nambah nanti ya, soalnya biasanya penjelasannya lumayan panjang ini. Oke, siap. Uh, Oke, ayo benar semuanya. Nah, langsung saja coba kita tes dulu satu dulu nih. Ya, dari Garut, orang Garut. Nah, ini Bapak atau Ibu ya? Pak Hairani atau Bu Hairani? Assalamualaikum, Ibu apa Bapak? Waalaikumsalam Ustadz. Oh, Ibu ya. Ibu. Damang Ibu. Alhamdulillah. Aduh, Garut tiis, Garut tiris, tiris. Ya tiris. Mangga Ibu, eh, mau nanya apa? Iya, siap Ustadz. Terima kasih sebelumnya saya izin off kamera Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Mungkin ini agak beda kaitannya dengan hutang atau riba gitu, tapi agak nyambung sedikit. Gini Ustadz, apabila sebuah yayasan gitu ya, contoh misalkan saya punya yayasan. Nah, kita mengajukan proposal gitu ke sebuah instansi. Kemudian instansi itu ternyata pada akhirnya gitu, alhamdulillah ngasih sumbangan ke kita, bahkan sampai adalah puluhan juta gitu. Kemudian oleh kita itu nanti dipergunakan sesuai dengan peruntukan si instansi itu. Kadang ada lah idealnya, kadang juga tidak sesuai gitu dengan dengan peruntukannya. Kemudian kita itu harus tanda tangan atau apalah di SPJ-nya itu. Nah, apa hukumnya gitu Ustadz kita menerima
bantuan dari sebuah instansi dan terkadang biayanya itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imam, kami punya lembaga sosial. Kita mau bikin acara, kita kirim proposal. Lalu kita dapat uang dari instansi. Apa hukumnya nerima bantuan dari instansi? Hukumnya boleh. Artinya instansi apapun, ketika kita punya program sosial dia mau bantu, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Pertanyaannya, hukum yang boleh ini apakah memang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan syariat atau ada tata cara yang melanggar syariat? Contoh, kita dikasih support dari satu instansi misalkan 50 juta. Lalu instansi tadi kasih tahu atau ada oknum di sana, Kak, saya bisa bantu nih, dapat support dari instansi saya sebesar 50 juta. Tapi izin ya Kak, biar duitnya bisa cair ya, paham-paham lah. Ya paling enggak bersih-bersih ke kakak lebih kurang 40 juta. Nah, kalau sudah seperti ini kejadiannya, hukumnya apa? Hukumnya jadi haram. Kenapa? Karena ada rasuah di dalamnya. Bang, kami ngajukan ke satu lembaganya perbankan, nggak usah jauh-jauh lah, lembaga perbankan. Kita ada kegiatan sosial mau bantu anak yatim. Bagus nggak kegiatannya? Bagus. Terus dapat uangnya dari lembaga sosial dari perbankan. Boleh nggak? Boleh. Pertanyaannya, uangnya dipakai untuk apa? Nah, banyak hari ini ada para tokoh, ada saudagar-saudagar kita orang-orang kaya. Tiba-tiba dia membangun fasilitas umum untuk dipakai beramai-ramai. Nah, ketika dicari tahu dari mana sumbernya adalah dari bunga bank. Karena kalau di sebuah lembaga amil zakat, lembaga pengumpul zakat, itu kita ada pendapatan dari cara ribawi, yaitu apa bunga bank yang disetorkan ke sebuah lembaga sosial, peruntukannya hanya boleh kita gunakan untuk fasilitas umum, memperbaiki jalan, bangun jembatan, bangun toilet umum dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Tapi kalau cara ngasihnya seperti tadi, ketika kita bikin laporan uang yang dikasih tidak sesuai dan lain sebagainya, maka ada berbeda peristiwa. Satu harusnya jadi bantuan sosial, yang kedua ada peristiwa rasuah dan lain sebagainya. Maka rasuahnya yang tidak boleh. Gitu kurang lebih. Oke, Bunda. Ya, mungkin sama tadi juga mungkin yang dimaksud Bunda salah satunya juga ini Bang, akadnya untuk ini dikasih untuk ini tuh terus tapi dipakainya untuk yang lain gitu kan. Kayak gitu. Satu lagi, Mak. Sebentar. Kayak gitu Bang. Jadi dikasihnya buat kegiatan misal mungkin anak yatim atau apa gitu. Nah, tapi peruntukannya itu bukan itu dan terus disuruh tanda tangan gitu. Kayak gitu ya. Benar Ya nggak? kalau pertanyaannya gitu sama aja Kang. Contoh, Kang Dedin, ini ada pengajuan untuk acaranya adalah untuk anak yatim. Uangnya dipakainya untuk yang lain, dipakainya malah jadi infrastruktur dan lain sebagainya. Artinya apa? Yang mendistribusikannya ke kita tidak salah, kita yang tidak amanah berarti. Nah, jadinya kan seperti itu ya. Nah, itulah yang tidak boleh kalau saya bilang. Gitu kira-kira. Berarti Jadi kalau memang hari ini kita aktif di lembaga sosial, nah ujian dari lembaga sosial adalah bagaimana kita menginformasikan kebutuhan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan sosial kita secara terbuka. Jangan sampai akadnya abu-abu, jangan sampai pendistribusiannya tidak sesuai dengan akad. Gitu kira-kira. oke. Aman ya, Bu. Jadi harus sesuai dengan akadnya. Ngasihnya buat apa? Nah, itu yang dikasih gitu. Oh, ngasihnya buat anak yatim ya, untuk anak yatim aja gitu kan. Iya. Kalau ngasihnya buat masjid, ya udah buat masjid. Kalau ngasihnya buat wakaf nih gitu kan. Misal kita gitu kan, misalnya Bang Imam juga, saya sama Bang Imam juga di Masjid dari Indonesia. Kalau ngasihnya buat wakaf ya buat wakaf, nggak boleh dikemana-manain gitu. Jadi ngasihnya buat ini, ya diperuntukkan juga buat ini gitu. Kecuali mungkin
kalau klausul lain gitu ya. Misal kalau untuk anak yatim mungkin ya, terus ternyata dananya sudah terpenuhi, mungkin harus izin dulu ya Bang ya kalau kayak gitu. Iya, harus disampaikan. Bahwa mungkin semua kebutuhan sudah tercukupi, izin mungkin boleh dipindahkan ke yang lain kayak seperti itu ya Bang. Ya, saya kemarin ada berjumpa sama salah seorang saudagar. Beliau sampaikan gini, Bang, saya paling alergi kalau ada kegiatan orang yang meminta untuk pembelian ini ya, kitab. Ternyata dalam prakteknya harga kitabnya di pasar tidak sesuai dengan harga per paket yang dia tawarkan. Lalu saya tanya, kata beliau, ini beneran mau beli kitab ini harganya sekian? Kenapa Pak? Ya, karena saya tuh paling malas. Kalau memang ada unsur uang yang saya berikan ini akan dipakai untuk operasional, mending ngomong di depan. Nah, jadi saudara-saudara muslim kita tuh senangnya seperti itu. Pak, nih kita mau bikin acara. Nah, maka kita ngajukan dana. Dana ini nantinya akan digunakan untuk satu, untuk pembelian paket, yang kedua sewa gedung, yang ketiga untuk biaya pemateri, yang keempat untuk operasional panitia dan lain sebagainya. Itu mending disampaikan di depan. Karena sejatinya rezeki itu dijemput, bukan dicari. Jadi kalau memang rezekinya sudah masuk ke kita, apapun yang kita sampaikan itu tidak akan mempengaruhi dimensi rezeki yang akan kita terima. Gitu kurang lebih. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada orang Jambi juga yang nanya nih. Oh, tuh. Masya Allah. Siap. Aman ya, Bu ya. Jadi ayah bunda semuanya pokoknya harus sesuai akad ya. Bilang aja pokoknya mah kalau butuhnya buat ini, bilang untuk itu gitu kan. Jangan malu-malu. Oke, siap. Saya coba bacakan dulu dari apa? Dari kolom chat dulu nih. Karena banyak banget nih. Banyak banget yang sudah nanya nih. Saya baca dulu satu nih. Sebentar. Nah, bagaimana dengan bank syariah, Bang? Bank konvensional sama bank syariah nih ya. Terus posisi kita untuk bank syariah itu seperti apa? Apakah emang benar-benar syariah atau kita dukung atau seperti apa, Bang? Oke, Imam, gimana dengan bank syariah? Ini pertanyaan yang jadi apa ya? Agak enak nggak enak saya sampaikan. Satu, yang perlu diketahui teman-teman, kalau kita berbicara bank, tidak ada bank yang haram. Kenapa? Karena bank itu sejatinya hanya wadah. Sama seperti hari ini, kita belanja ke minimarket. Ke minimarket halal atau haram? Halal. Bisnisnya halal. Apa yang bikin haram? Produknya. Ada produk-produk di lembaga perbankan itu yang memang non halal, baik dari sisi bunga. Kalau kredit itu kan dari sisi bunga, telat hari kena denda, pelunasan kena penalti, ada tagihan tambahan. Nah, di situ letak ribanya. Ada juga produknya yang menjadi non halal gara-gara cara pendistribusian akadnya. Contoh, gadai emas. Emas itu kan kalau beli harus cash, harus yadan bin yadin. Penjual ketemu, pembeli ketemu, terus belinya cash, tidak pakai hutang piutang. Karena memang salah satu syarat pembelian emas seperti itu. Jadi kalau hari ini kita lihat ada lembaga-lembaga, mau dia menyebutnya syariah atau tidak, yang paling penting adalah bagaimana praktek muamalahnya. Bang, ini saya mau minjam atau ditawarin pinjaman, bunganya lunak untuk berangkat umroh. Wah, kan itu mulia banget kan? Dipinjamin uang untuk berangkat umroh, untuk berangkat haji. Pertanyaannya gimana cara bayarnya? Ternyata dalam prakteknya dikasih margin. Ketika kita mau berangkat umroh, mau berangkat haji dan lain sebagainya, di situ ada nggak unsur jual belinya? Tidak ada, karena uangnya dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Lalu ketika kita dipinjamkan uang untuk kebutuhan konsumtif, dikasih margin. Margin itu kan bagi hasil ya, keuntungan. Keuntungannya dapatnya dari mana? Nggak ada kan?
Nah, maka praktek-praktek seperti ini yang belum sesuai dengan syariat. Jadi walaupun dia di bank syariah sekalipun, saya pilih-pilih produk. Jadi hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita berbicara transaksi, kita menggunakan lembaga keuangan. Maka ketika saya nabung di bank syariah, saya pilih akadnya wadiah. Wadiah itu tidak ada biaya tambahan dan juga tidak ada bunga. Ya mungkin terbatas fasilitasnya, tidak apa-apa. Yang penting sesuai dengan keberkahan. Ada juga pengusaha-pengusaha hari ini harus pakai bank konvensional karena pelanggannya banyak menggunakan bank tersebut. Akhirnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia menghitung berapa banyak bunga yang masuk ke dalam tabungannya. Setiap bulan dia tarik, lalu dia distribusikan untuk kegiatan sosial, pembangunan aktivitas aset-aset sosial. Ada yang seperti itu. Untuk menjaga semoga tabungannya itu betul-betul tidak ada unsur riba dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya gimana bang dengan bank syariah, tidak ada masalah dengan bank syariah. Bahkan bank konvensional pun tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah produknya. Kita datang ke satu lembaga keuangan, saya mau mengajukan modal untuk mengembangkan usaha saya. Jadi kita datang ke satu lembaga itu perlu modal, tapi yang dikasih itu modal atau hutang, pertanyaannya. Kenapa? Karena dari lembaga tersebut, kalau dia syariah dia akan bilang, oke, saya kasih pinjaman sekian dengan margin sekian. Ketika kita dikasih modal, modalnya kita pakai untuk usaha, ada 3 potensi dari usaha yang kita jalankan. 1 untung, 2 netral, untung enggak, rugi enggak. Yang ketiga rugi. Nah pertanyaannya, ketika kita tadi perlu modal, yang dikasih modal atau hutang? Ayo, silakan di kolom komen. Apa bedanya modal sama hutang, Bang Imam? Kalau modal yang dikasih, maka pihak pemberi modal harus siap dalam kondisi ketika bisa bagi untung ataupun bagi rugi. Nah, itulah modal usaha yang dikasih. Tapi kalau kita dikasihnya hutang, otomatis beliau tidak mau tahu, uangnya harus kembali. Nah, kalau hutang yang dikasih lalu minta margin, marginnya itu adalah ribanya. Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan sama nasabah dengan solusi yang diberikan itu cocok atau enggak? Ya enggak cocok. Orang ngasih hutang mintanya margin, padahal hutang itu ya unsur kita berhutang yang pertama adalah darurat, betul-betul darurat. Nah, ketika kita datang ke lembaga keuangan, darurat nggak kondisinya? Tidak. Sudah kondisinya tidak darurat, tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka hal-hal seperti ini. Nah, di bank juga banyak produk-produk yang halal, seperti transfer. Transfer, bayar jasa transfer, boleh nggak? Boleh, halal. Itu jadi penghasilan halal bagi sebuah lembaga keuangan. Terus RTGS, clearing, terus merchant, kita dikasih kayak QRIS, itu kan produk-produk yang dibuat. Tapi ada juga produk-produk yang non halal. Kurang lebih seperti itu, Kang Didin. Jadi jangan benci banknya, tapi teliti dalam penggunaan produk-produk dari lembaga perbankan tadi, mau itu konvensional ataupun syariah. Itu kurang lebih. Oke, siap. Ya, benar semuanya jadi seperti itu ya. Jadi bukan masalah tentang lembaganya, tapi produknya yang kita lihat. Ada akad-akad yang tidak syar'i atau gimana gitu. Kalau ada penambahan terus wah ini nih kayaknya nggak beres nih. Oh, ya udah berarti jangan ya. Kayak gitu. Jadi fokus ke produknya bukan fokus ke lembaganya. Oke, langsung ke penanya berikutnya yaitu dari Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ulfa. Silakan. Ya, Kang Dediin, syukran jazakallah khair atas waktunya. Dan Ustadz, ini Afwan Ustadz, mungkin ini sudah sudah sering juga orang ditanyakan, cuma mau perjelas saja. Sebenarnya sudah ada sedikit kemiripan dari jawaban Pak Ustadz tadi waktu yang tentang bank gitu. Pertanyaanku cuma ingin ini memperjelas atau gimana arahannya. Misalnya nih Pak Ustadz,
mau ambil misalnya di apa ya, kendaraan gitu. Anggaplah kan kemarin misalnya kita tanyakan misalnya ke apa ya, ke pembiayaan gitu. Kalau misalnya kita mau akad dalam bentuk seperti ini Pak Ustadz, kan biasanya kalau ada denda itu kan itu yang ibaratnya bisa menjadi riba kan gitu. Nah, pertanyaanku, misalnya nih eh, kita akad sama pembiayaan bahwa misalnya eh, ibaratnya ambil mobil gitu, Ustadz. Nah, tapi maksudnya seiring berjalan waktu, tapi misalnya kita akad bahwa kita tidak akan, maksudnya mau tepat waktu membayar. Ibaratnya tidak kena denda. Bagaimana eh, arahan Pak Ustadz dengan kasus seperti ini misalnya? Oke, Bang Imam, saya mau pinjam di satu lembaga biar tidak kena riba dari denda, maka saya akan bayar tepat waktu. Oke, saya kasih satu statement. Kalau hari ini lembaga-lembaga tadi dibuka, itu sebenarnya untuk menunda kita jadi orang kaya. Kenapa? Karena dia seperti sebuah apa ya, sebuah jebakan lah. Kita pengen hidupnya lurus, kita sudah sholat subuh dengan baik, sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Lalu kita lihat tuh, kan saya pernah dan terus riset ya. Ada produk-produk dengan bunga 0%. Berarti kan kalau bunganya 0% tidak ada bunganya kan. Nah, terus ketika bunganya 0%, saya cross check lagi, ini kan prinsip bisnis lembaga ini adalah dia dapat keuntungan dari bunga, keuntungan tambahannya dari denda, keuntungan tambahannya lagi dari kalau dia jual beli barang berarti dari selisih harga. Ketika bunganya 0%, boleh nggak Bang Imam? Ya boleh, nggak ada masalah. Tapi dari sudut pandang pebisnis, lembaga keuangan tadi, dari 1.000 orang yang membeli barang dengan bunga 0%, dia meyakini yang disiplin itu tidak lebih dari 10%. Artinya dia akan menjebak 90% dari orang-orang yang ngambil barang tersebut, dia akan tetap kena ribanya. Hidupnya bakal musnah dan lain sebagainya. Nah, Bang, saya kan yang beli Bang, saya beli, saya jaga tepat waktu, saya jaga jangan sampai kena denda. Oke, bagus nggak? Bagus, tapi jangan lupa kita sedang melangkah meletakkan satu kaki kita berpotensi riba. Nah, dan kita tidak pernah tahu kapan kita ditakdirkan, terkondisikan akan terlewat. Contoh, jatuh temponya hari Minggu, kantornya tutup, gimana kita bayar? Jatuh temponya hari Minggu, terus kita bisa bayar lewat transfer, tapi jaringan di daerah kita lagi down, sehingga tidak bisa transfer. Nah, kan banyak kondisi-kondisi seperti itu yang terjadi. Apalagi pinjol. Pinjol itu lebih lucu lagi ya. Kantornya tidak ada, negosiasinya bingung. Ketika ditanya jawabannya gitu-gitu terus. Nah, penagihannya kurang ajar dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Ya memang prinsip bisnis dari lembaga-lembaga seperti ini adalah membuat jebakan. Seakan-akan mereka hadir membawa sebuah solusi. Dan dari solusi yang terjadi, akhirnya kita terjebak dalam proses-proses ribawi dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini ditanya apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang paham akan kondisi ini, itu semua teman-teman sedang bergerak. Ada yang masih berada di dalam bank syariah untuk memperjuangkan akadnya semua produk yang dijual itu betul-betul sesuai syariah. Saya pernah silaturahmi ke BTN Syariah. Saya menanyakan langsung gimana prinsip KPR syariah di sana. Lalu dari pihak banknya nanya, yang diharapkan dari abang seperti apa? Ya yang saya harapkan adalah satu, tidak ada transaksi segitiga. Saya mau beli rumah, berarti belinya langsung sama bank. Bank beli dulu sama pihak developer, bank silahkan ambil keuntungan karena kita bayarnya kredit, dan bank silahkan jual kepada kami. Yang kedua, ketika kami lewat-lewat hari tidak ada denda.
karena bank sudah dapat keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Nah, yang ketiga, bila terjadi permasalahan, kita bahas dan kita sepakati kalau sampai dengan lewat dari 3 bulan tidak mampu bayar, maka orang yang meminjam atau membeli aset tadi bersedia untuk asetnya dijual untuk pelunasan utang. Ternyata bisa dengan syarat dan ketentuan. Nah, terus sekarang lembaga-lembaga keuangan syariah itu sudah mulai, teman-teman yang di dalam sana sudah mulai berjuang untuk bisa memberikan akad sesuai syariah dan dilaksanakan sesuai syariah. Saya menemukan itu di BTN Syariah pada saat itu. Semoga akadnya tidak berubah-ubah lagi. Maka kita sebagai nasabah itu harus mempelajari, kalau saya mau beli rumah sesuai dengan syariah, itu jangan nganggap solusinya adalah ke bank syariah, enggak ya. Tapi bagaimana cara praktek agar akadnya betul-betul sesuai syariah. Nah, itu yang dipelajari. Ada juga lembaga di Yogyakarta namanya Trust Solusi Syariah. Lembaga ini mempertemukan antara orang yang punya modal yang tidak terpakai, dengan pengusaha-pengusaha yang butuh modal untuk pengembangan usahanya, lalu akadnya dibikinkan syirkah di sana. Apa syarat dan ketentuannya? Syarat dan ketentuannya adalah pengusaha tadi yang perlu modal bersedia dilakukan financial check up. Mulai dari memberikan training 3 hari, memberikan pemahaman tentang prinsip bisnis syariah. Yang kedua, meng-cross check keuangannya, laporan rugi rabanya, neracanya, dan lain sebagainya. Memberikan pelatihan. Ketika pengusahanya dirasa cukup cakap dan paham tentang akad syariah, baru nanti dipertemukan sama pihak pemodal. Itu sudah ada dan berjalan di kota Yogyakarta, di daerah Sleman kantornya. Nah, saya berhubungan baik dengan lembaga ini. Itu sudah ada. Jadi mulai banyak saudagar-saudagar muslim kita yang sekarang sedang menjaga transaksinya dengan akad-akad sesuai dengan syariah. Kurang lebih gitu, teman-teman. Oke, aman ya Bunda Andi Ulfa ya. Ya, saya mendoakan semoga nanti di daerah Sulawesi Selatan juga bertemu dengan lembaga-lembaga seperti itu. Yang mungkin hari ini kita belum kenal, tapi saya yakin teman-teman yang pernah gelisah dengan dunia riba ini, itu sudah melakukan gerakan-gerakan juga di daerahnya masing-masing. Baik, silakan Kang Dedin, pertanyaan selanjutnya. Baik, cukup ya. Insya Allah terjawab sangat jelas kalau bagi saya. Oke, selanjutnya ada Bunda Evi. Silahkan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bang, kayaknya orang Sumatera ini kayaknya ya. Ya, dari Jambi saya Bunda. Oh, saya dari Sumatera Barat. Gini, Bang, mau tanya. Sebenarnya saya punya kartu kredit. Sebenarnya dari kemarin, dari tahun-tahun yang lalu itu sudah mau ditutup. Tapi karena banyak temen yang hidupnya di bawah di bawah menengah ke di bawah menengah ke bawah ya, gimana sih ngomongnya? Nah, jadi dia suka minta beli HP, TV atau laptop untuk kebutuhan anaknya kayak seperti itu ya kan, secara nyicil gitu kan. Nah, kebetulan misalkan kalau kita beli di mall gitu, misalkan beli HP itu harganya 6 juta. Dibayar nyicil selama 6 bulan atau 12 bulan 0%. Nah, itu gimana itunya Bang? Maksudnya permasalahannya itu gimana? Apakah itu termasuk riba atau bagaimana? Terus kan sementara kalau kita punya kartu kredit itu kan setiap bulan ada biaya admin, ya kan? Sama kalau misalkan dia bayarnya tahunan, berarti kan ada bayar iuran tahunan kartu kreditnya itu. Itu seperti gimana, Bang? Oke. Bang Imam, nih saya punya kartu kredit, saya nggak pakai, saya pakainya untuk bantu teman. Teman kredit laptop, pakai kartu kredit saya, bunganya 0%. Kena riba nggak? Enggak. Pertanyaan saya, riba itu terjadi yang pertama. Kita sudah tahu, oh kan nggak bayar bunga.
Nah, toleransi-toleransi seperti ini sebenarnya yang berbahaya. Kenapa? Karena kita hari ini menempatkan diri kita bersinggungan dengan kondisi riba. Mungkin ribanya belum kena, tapi kita membiayai lembaganya. Lewat apa? Lewat iuran tahunan dan lain sebagainya. Kan sama aja Bang dengan orang yang nabung. Orang nabung bayar administrasi sekian persen. Betul. Tapi pertanyaannya ketika ini berbicaranya kita pinjam atau beli, riba itu kan sumbernya dua macam ya, jual beli sama utang piutang. Nah, maka kita berpotensi terkena riba. Nah, kalau saya sikap fikirnya adalah memilih untuk menjauh dari kondisi itu. Jadi, apakah boleh? Ya, sejauh bunganya 0% tidak ada ribanya. Tapi karena ada potensi bakal terkena riba di sana, saya memilih untuk menjauhinya. Nah, sesimpel itu sih Bunda. Jadi jangan sampai kita jadi pahlawan untuk orang lain, tapi coba di cross check deh di kehidupan sehari-hari di rumah tangga kita. Ada nggak kondisi-kondisi yang belum sesuai harapan? Nah, harusnya sehat, anak kita malah sakit dan lain sebagainya. Yang kita sendiri bingung, itu sumbernya dari mana, kenapa bisa terjadi seperti itu dan lain sebagainya. Jangan-jangan proses pemusnahan dari riba tadi sedang bekerja dalam kehidupan kita. Padahal kita menganggap diri kita pahlawan. Sama seperti saya dulu. Saya kan di sini kerja, saya kan cuma makan gaji. Nah, saya kan pengen bahagiakan keluarga dan lain sebagainya. Ternyata dengan cara seperti itu juga belum baik. Dan alhamdulillah ketika saya meninggalkan dunia tersebut, Allah ganti kehidupan saya hari ini dengan kondisi yang jauh lebih baik. Rumah tangganya jauh lebih sakinah mawaddah warahmah, secara finansial juga terbantukan, secara bisnis dan relasi juga jauh berkembang daripada sebelum-sebelumnya. Dan itu semua atas izin Allah. Gitu. Aman ya Bunda Evi ya? Oke Ustadz, syukran. Udah paham. Insya Allah sudah memulai apa namanya sudah mulai menutup. Soal kemarin ada yang seperti itu saya juga udah bilang maaf ya saya nggak mau bantu lagi. Bukannya apa-apa, saya takut karena selama ini saya ngerasain kayaknya nggak ada keberkahan dari yang saya bantu tak bilang kayak gitu kan. Ya jadi ya emang sih ada rasa sedih juga nggak bisa bantu gitu. Emang kondisi kita emang benar-benar tidak bisa membantu secara ini moral lah ibaratnya kayak gitu kan. Nah, tapi ya saya harus berani dan harus tega seperti orang mau pinjam kayak kayak gitu gitu. Oke, Bang, makasih syukran, Afwan. Ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Semoga dimudahkan ya. Bagi yang mau berhijrah, semoga Allah mudahkan. Dan semoga Allah kasih jalan yang tidak disangka-sangka ya. Kita mikirnya, aduh kalau kayak gini nanti kayak gimana ya. Ya itu mah masalah Allah aja nanti ya gimana Allah. Dan Masya Allah semakin kesini semakin banyak penanya, semakin ramai. Seperti yang sudah saya bilang tadi. Semakin kesini jadi bertambah penanyanya. Belum lagi yang di kolom chat juga banyak yang nanya. Terus yang raise hand juga. Masya Allah ya. Memang pembahasan tentang riba itu nggak cukup kalau cuman 1 jam ini. Ini kurang, sangat-sangat kurang banget gitu. Nah makanya bener semuanya. Sebelum kita lanjut, kita lihat yang satu ini. Sebagaimana kita tahu, pinjol di Indonesia itu sudah lebih daripada 60 triliun beredar. Artinya akan sangat banyak sekali teman-teman kita yang hari ini lagi gelisah, resah, bingung, overthinking, mau bunuh diri cuma gara-gara masalah hutang ini. Jangan cederai jual belinya, jangan cacatkan jual belinya dengan memasukkan pendanaan dan metode jual beli dengan cara yang riba. Apa yang musnah Bang Imam? Yang musnah satu, senyum yang musnah, overthinking, ketakutan berlebihan. Apalagi yang bisa musnah? Romantisme dalam rumah tangga. Allah musnahkan apa? Ingatannya. Lupa dia sama aset-aset yang lain. Apa dong action plan kami kalau pengen ngelunasi hutang dan riba? Dengan saya, Bang Imam Mutakin. Hari ini kita mau ngebahas tentang bagaimana caranya melunasi hutang dengan cara yang tenang. Bagi ibunda semuanya yang masih penasaran tentang
eh, hutang dan riba ya. Benar semuanya bisa ikut e-course-nya ya. Bisa ikut e-course-nya admin eh coba dia boleh tampilkan. Nah, ini materi yang akan didapatkan ya. Nah, ini Mbak materinya ya silakan benar semuanya. Silakan eh dilihat pematerinya dan segala macam. Nah, dan kita akan belajar sama Bang Imam Mutakin ya. Jadi kalau yang barusan itu masih kulit-kulitnya aja ya. Ini agak nanti di sini akan dibahas nih. Piye cara nih gitu. Kita dapat harga diskon di masih 79K ya. Jadi cuman 79.000 aja ya. Cuman 2 kali ngebaso di mall itu udah kurang ya. Tapi dapat ilmu yang sebagus ini insya Allah ya. Jadi benar semuanya silahkan yang mau ikut e-course-nya langsung daftar aja ke admin ya silahkan. Cuman 79.000 aja. Jadi ya benar semuanya bisa dapetin ilmunya. Mudah-mudahan ya seperti yang tadi mungkin yang tentang kartu kredit lah, terus cara ngeluasin rumah kayak gimana, KPR beresinnya kayak gimana, hutang yang masih sekarang mungkin belum beres-beres itu kayak gimana caranya buat entah itu apa pokoknya banyak kiat-kiatnya deh gitu. Saya kalau jelasin banyak banget ya. Ini nggak cukup kalau jelasin. Nah, silakan benar semuanya. Silakan langsung bisa klik aja link yang sudah di-share sama admin. Baik, benar semuanya. Karena ini waktunya sudah jam 6.55 ya. Dan tadi banyak sekali penanya, terus mohon maaf juga sepertinya tidak semuanya bisa kita jawab. Jadi silakan benar semuanya yang mau bersilaturahmi sama Bang Imam Mutakin silakan langsung ke Instagramnya @imam_mutakin ya kalau nggak salah. Jadi silakan langsung ke situ. Ada atau kalau bagi benar semuanya tuh yang mau belajar sama beliau tentang gimana cara yang tadi itu, nah silakan langsung klik aja link daftar yang sudah ada di share sama admin. Yang mau kasih videonya ya yang tadi benar semuanya nanti akan di share mungkin sama admin ya di grup. Jadi silakan langsung stay tune aja di grupnya. Bagi yang belum masuk grup, silakan nanti hubungi aja admin. Nanti admin akan share link grupnya. Jadi mungkin bagi yang belum masuk grup gitu ya, silakan nanya langsung ke admin aja. Dan kalau yang sudah ada di grup, insya Allah nanti di share juga sama admin di grup ya. Baik, conclusionnya Bang. Jadi dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini intinya apa, terus what next gitu. Baik, jadi kawan-kawan, hari ini kita bahas tentang hutang dan riba itu jadi solusi atau masalah. Jadi jawabannya teman-teman sudah tahu. Jawabannya adalah kita sedang menambah masalah baru dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah hari ini kita semua adalah komoditas dari sebuah produk. Selama kita masih mau pakai produknya sesuai dengan penawaran yang dilakukan, maka yang namanya riba ini tidak akan pernah bisa berhenti, tidak akan bisa hilang dan lain sebagainya. Padahal di negara kita mayoritas penduduknya adalah agamanya Islam. Maka hari ini supply itu terjadi karena adanya demand. Produk itu terjadi karena adanya permintaan. Yang menjadi bahaya adalah ketika permintaannya banyak tentang kebutuhan uang, baik itu untuk kebutuhan modal kerja, investasi, bahkan konsumsi, itu produk yang disiapkan adalah produk-produk yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Maka jangan sampai kita pindahkan keyakinan kita kepada Allah menjadi keyakinan kita kepada hutang. Jangan sampai kita pindahkan tauhid kita yang harus sekalinya berserahkan diri kita kepada Allah, justru menyerahkan diri kita kepada lembaga keuangan. Jangan sampai hari ini kita salah memandang bahwasanya solusi kehidupan kita adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, tapi justru semakin mendekatkan diri kepada Sang Pemilik modal dengan cara yang tidak halal. Saya mendoakan semoga kita semua bisa hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah.
Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau ada yang kurang baik saya mohon maaf. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ayah bunda semuanya. Alhamdulillah kajian pada pagi hari ini sudah selesai kita simak, dan sekali lagi mudah-mudahan ilmunya walaupun sejam tapi bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikannya ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus mampu untuk melaksanakannya, dan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bagi ayah bunda semuanya mungkin yang mau berhijrah, yang saat ini masih ada hutang-hutang, segera diselesaikan, segera ditutup lubang-lubang ribanya, dan semua yang punya hutang Allah lunaskan dengan cara-caranya ya, insya Allah. Baik ya bunda semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi terima kasih Bang Imam yang sudah berbagi untuk kita semuanya, dan terima kasih Bu juga buat ayah bunda semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang terbaik, doa terbaik untuk ayah bunda semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu lagi di waktu yang lain dengan kondisi yang lebih baik lagi, insya Allah. Baik, ayah bunda semuanya, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah.